Yang kami lakukan tadi adalah tahap awal bagaimana cara kami mencegah terjadinya pH drop atau asam-asaman di MT2 sebelum kita menanam padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat tani semua. Bertemu lagi dengan kami di channel Golden Farm, channel yang menyampaikan atau memberi informasi seputar dunia pertanian. Dan apa yang saya sampaikan atau saya informasikan di channel Golden Farm itu semua kegiatan yang sudah saya praktekkan dan saya lakukan untuk lahan dan tanaman saya. Oke. Tentunya bulan ini kita sudah memasuki MT2 untuk tanaman padi, di mana di MT2 itu sering kita temui atau sering kita jumpai pH drop atau yang lebih dikenal dengan asam-asaman. Terjadinya asam-asaman itu sering tidak disadari oleh kita sebagai petani, karena dengan alasan salah satunya kita mengejar musim, kita mengejar tanam, semoga kita cepat tanam tujuannya, tapi di situ ada sisa-sisa bahan organik atau limbah organik yang di sini tentunya jerami, sisa dari pemanenan DNT1 yang kita lakukan penggaruan atau pembajakan, belum terurai dan terdekomposisi dengan sempurna, kita sudah melakukan tanaman. Apa yang terjadi ketika itu kita lakukan atau tidak kita hindari? Yang terjadi, tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan terhambat, ditandai dengan menguningnya pucuk daun dan menjalar sampai ke seluruh tanaman, sehingga perkembangan tanaman itu terhenti, tanaman itu tidak bisa berkembang biak, tidak bisa beranak, dan macetnya pertumbuhan. Tentunya itu sangat merugikan untuk petani kita, untuk kita sendirilah tentunya sebagai petani. Jadi sahabat tani semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kegiatan yang akan kita lakukan, bagaimana caranya, bagaimana Golden Farm melakukan pencegahan terjadinya pH drop atau asam-asaman di MT2. Cara kami mencegah terjadinya pH drop atau asam-asaman adalah dengan cara kita mempercepat proses penguraian jerami tersebut, sehingga ketika kita tanam, bahan-bahan tersebut sudah terdekomposisi dengan sempurna dan tidak mengganggu proses perkembangan atau proses pertumbuhan tanaman padi kita. Bahan yang kita gunakan adalah ini bahan pengurainya. Pengurai tersebut sahabat tani bisa pakai apa saja, tentunya di pasaran atau di toko-toko pertanian itu banyak macamnya lah, bisa ditanya di toko pertanian. Kalau kami memakai mol rumen, mol yang kita buat sendiri, nantinya kita sebarkan di lahan yang sudah kita lakukan penggaruan atau pembajakan pertama. Nanti kita sebarkan, bisa dengan cara kita siram-siramkan atau kita spraykan, nanti kita lakukan itu supaya proses penguraian atau proses fermentasi jerami itu bisa berlangsung secara cepat. Karena kalau tidak dibantu dengan pengurai, maka proses penguraian itu akan terjadi sangat lama. Tentunya itu sangat merugikan untuk petani kita. Jadi
tadi. Sekarang kita lanjut ke lahan. Proses kita menyebarkan pengurai ini supaya jerami tersebut segera terdekomposisi secara sempurna, dan ketika kita sudah tanam tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Tanaman kita tetap sehat, berkembang atau tumbuh dengan sempurna. Oke sahabat tani semua, dukung channel kami dengan like dan subscribe. Bagi sahabat tani yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika kami memberikan atau menyampaikan informasi-informasi di video selanjutnya, sahabat tani mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikan atau menyimak video kami. Sebelum kita lanjut ke sawah, sahabat tani semua, mungkin apa yang kami lakukan dengan bahan-bahan ini bisa menjadi salah satu pilihan tentunya untuk sahabat tani semua. Mau menggunakan bahan yang mana, mau baik itu pengurai yang sahabat tani beli di toko pertanian juga bisa, atau membuat sendiri seperti kami membuat mol rumen. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penyiraman atau penyebaran mol rumen ini ke lahan kami supaya proses penguraian jerami bisa cepat dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi kita. Tuangkan mol rumen tersebut ke dalam ember. Rumen sudah kita tuang ke dalam ember, kurang lebihnya 2 literan, lalu nanti kita penuhi dengan air, lalu kita siramkan ke lahan. Ojo lali subscribe lur. Subscribe. Cukup dengan cara kita siramkan, kita sebarkan ke semua area lahan kita, atau sahabat tani bisa juga melakukan dengan dispray agar hasilnya lebih merata lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan kami hari ini, yaitu pemberian pengurai di lahan yang sudah kami lakukan pembajakan pertama kemarin, sehingga nantinya proses penguraian atau proses fermentasi jerami itu bisa terjadi secara cepat, dan nanti ketika tiba waktunya kita tanam, bahan-bahan tersebut sudah terdekomposisi secara sempurna sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan padi kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua dan bisa jadi pilihan sahabat tani semua, dengan cara membuat pengurai sendiri atau bisa juga dengan membeli di toko-toko pertanian. Oke, mudah-mudahan tanaman kita sehat, panenan kita bagus, memuaskan seperti yang kita harapkan. Simak terus video selanjutnya.
tahap kedua bagaimana kami melakukan cara mengatasi pH drop atau asam-asaman di RT2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.